Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, marilah bersama-sama kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk ada di hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, serta berkat yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 35 sampai 37. Kita membaca bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini, berjaga-jagalah. Saudara-saudara, saat ini kita sudah masuk pada minggu Advent. Advent sendiri berasal dari kata Adventus, yaitu dari bahasa Latin yang artinya datang. Saudara, kata ini menunjuk pada kedatangan Tuhan Yesus. Atau Advent adalah masa pengharapan, penantian, dan juga persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri telah berfirman bahwa Ia akan datang kembali untuk membawa anak-anaknya ke surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang kita tidak pernah tahu kapan tiba waktunya, Tuhan telah memberikan tanda-tandanya kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan kedatangannya seperti seorang tuan yang akan bepergian dan menitipkan rumahnya kepada hamba-hambanya. Sudah bisa dipastikan hamba-hamba akan tahu tuannya pasti akan kembali, tetapi mereka tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan akan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Tuhan tidak memberitahukan kapan waktu yang tepat Dia akan datang kedua kalinya, tetapi Tuhan telah memberikan tanda-tandanya kepada kita. Masalahnya saudara-saudara, tidak semua orang Kristen peka dalam membaca tanda-tanda zaman itu. Bahkan banyak orang Kristen yang tidak berjaga-jaga di dalam hidupnya, tetapi justru terlena dengan kenikmatan dunia, sehingga banyak di antara kita yang mengabaikan tanda-tanda awal sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tuhan telah memberikan tanda-tandanya kepada kita. Tujuannya supaya kita berjaga-jaga, supaya kita siap sedia, supaya kita memperhatikan hidup dan keadaan kita, supaya kita jangan terlena dengan kenikmatan dunia, tetapi kita mempersiapkan kehidupan kita supaya ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita semua dalam keadaan siap. Kita menyongsong kedatangan Tuhan kedua kalinya di awan-awan, dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita
mempersiapkan hidup dan kehidupan kita, menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan, bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Hendaklah kita di dalam kita memasuki minggu-minggu Advent ini, kita tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, sehingga apabila tiba waktunya kita semua dalam keadaan siap. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji Tuhan melalui firman-Mu hari ini, bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya menjemput kami saleh-saleh-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap siap sedia dan berjaga-jaga, sehingga ketika tiba waktunya, ketika Tuhan datang, kami semua dalam keadaan siap. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan kiranya akan menolong kehidupan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan dan usahakan diberkati oleh Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan akan memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang berbeban berat, Tuhan akan tolong beri kekuatan. Dan yang bersyukur atas pertambahan usia, Tuhan akan melimpahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.